Gelengkan kepala dan katakan. Tidak. Tidak. Abaikan rayuannya dan katakan. Tidak. Tidak. Tutup telinga dan katakan. Tidak. Tidak. Partai Demokrat bersama SBY terus melawan korupsi tanpa pandang bulu. Bergabunglah bersama kami. Katakan tidak pada korupsi. Dear SBY, tahukah kamu bahwa Tuhan lebih tidak suka dengan koruptor? SBY mengatakan bahwa Indonesia jangan terlalu jumawa ketika sudah vaksinasi. Bahkan dia mengatakan bahwa Tuhan tidak suka jika orang Indonesia merasa setelah divaksin semua seolah pulih. Sejak kapan dia menjadi jubir Tuhan? Memang Tuhan suka waktu ia memimpin 10 tahun. HTI dibiarkan. Memang Tuhan suka waktu Antasari Azhar ditangkap terkait apa yang tidak ia perbuat. Memang Tuhan suka sama kader yang mau kerjasama sama setan. Memang Tuhan suka sama korupsi yang dilakukan oleh kader Demokrat. Ya, SBY ini adalah sosok mantan presiden sebelum era Jokowi yang dalam 10 tahun kerjanya saya tidak mendapatkan manfaat apa-apa. Di era SBY Indonesia seperti autopilot. HTI dibiarkan menginjak-injak sistem negara kita. Dia kerja apa sih? Albumnya banyak, ya itu saja menurut saya. Saya yang sudah puluhan tahun menjadi warga negara Indonesia merasa SBY ini tidak memberikan banyak kontribusi nyata bagi bangsa ini. Demokrat adalah partai yang ia besarkan, namun isinya banyak koruptor. Banyak yang ditangkap loh, fakta persidangan yang tidak bisa diganggu-gugat. Memangnya Tuhan suka? Aduh. Padahal iklannya keren, menggebu-gebu sambil mempertontonkan wajah-wajah kadernya. Apa slogan Demokrat yang diiklankan terus-menerus di televisi? Katakan tidak pada korupsi. Aktor dan aktris pemeran iklan tersebut pada akhirnya malah menjadi tersangka korupsi. Demokrat ini adalah partai yang berperan besar dalam stagnanya pembangunan di Indonesia. Selama SBY menjadi presiden, apa sih yang sudah ia kerjakan untuk menghapuskan korupsi di Demokrat? Memangnya Tuhan suka kemunafikan? Pada akhirnya, demokrasi menuntut dia mangkat. Kepemimpinan seseorang hanya 10 tahun membuat Indonesia selamat. Kalau tidak, bakalan sering kumat. Tahun 2014, rakyat merindukan sosok pemimpin yang benar-benar bisa memimpin bangsa ini. Indonesia butuh sosok yang bisa membangun bangsa ini, membawa kembali negara ini menjadi negara yang sesuai dengan cita-cita luhur nenek moyang, mensejahterakan rakyat Indonesia. Indonesia adalah negara yang harus maju, bukan hanya jualan mimpi. Akhirnya Joko Widodo lah yang menjadi pemimpin bangsa ini. Rakyat memilih dengan tepat. Tuhan memberikan Joko Widodo kepada Indonesia untuk memajukan bangsa ini dari ketertinggalan 42 tahun, 32 tahun Orde Baru dan 10 tahun SBY. Joko Widodo selama 7 tahun kepemimpinannya membangun kepercayaan rakyat. Semua parasit bangsa ini diberangus satu persatu. Koruptor ditangkap-tangkapi oleh Kejagung, KPK malah kelihatan mingkem. Mungkin karena masih ada gurita di sana, tidak tahu sih. Saya tidak mau berspekulasi, malas kalau di KPK masih ada kubu bajak laut. Tetapi yang pasti di era Jokowi radikalis habis. Koruptor dibuat mutiar, teroris diiris para penjahat kelamin dikebiri. Politikus busuk dibuat ringsek dan para penghasut dihancurkan sampai ke got. Pemerintahan Joko Widodo dalam waktu 7 tahunan ini menjadi pemerintahan yang membangun negara ini dengan cepat. Membawa kembali keinginan luhur dari pendiri bangsa ini. Perjuangan melawan penjajah asing sudah selesai. Joko Widodo tahu saat ini ia harus berjuang melawan musuh-musuh dalam selimut. Tuhan suka dengan Jokowi. Dengan adanya Jokowi di singgasana kepemimpinan bangsa ini, pemimpin sebelumnya SBY pun sepertinya suka cari perhatian. Tidak tahu kenapa mendadak dia bawa nama Tuhan. Dia pikir bawa nama Tuhan masih zamannya. Tuhan tidak suka kalau vaksin menjadi harapan untuk selesainya sebuah pandemi. SBY tahu dari mana? Saya tidak setuju sama beberapa orang yang mengatakan bahwa SBY itu adalah mantan terindah. Bagi saya mantan presiden terindah adalah Gus Dur. Datang tiba-tiba, pergi juga membawa luka yang sangat mendalam. Itulah yang menjadi kesan tersendiri dari Gus Dur yang saya alami.
Selama ini yang kita tahu adalah bahwa Tuhan gak suka namanya dibawa-bawa. Mereka yang bawa-bawa nama Tuhan justru berakhir dipermalukan. Kalau mau dikata, vaksin sendiri bisa berkembang atas izin Tuhan. Lalu kalau vaksin menjadi harapan manusia, kok SBY bisa mengatakan bahwa Tuhan tidak suka? SBY adalah orang yang mungkin masih belum bisa move on dari fakta bahwa dirinya sudah bukan lagi pemimpin. Mungkin di awal-awal kepemimpinan Jokowi, SBY dirindukan, tapi dalam waktu sekejap sudah biasa saja. Karena apa? Karena Jokowi punya perform jauh lebih baik. Tuhan suka dengan Jokowi sedangkan SBY, apakah Tuhan suka dengan SBY? Sebelum ngomong Tuhan suka ataupun tidak suka, sebaiknya SBY ngaca dulu. Apakah Tuhan suka pada temannya? Tolonglah Pak, di dalam berkata-kata sebagai mantan presiden, jangan blunder. Kamu pasti ada penasihat, dengar mereka lah dengan baik-baik. Ucapan yang sudah dikeluarkan tidak bisa ditarik balik. Apalagi di era media sosial seperti ini. Salah ngomong bisa malu selamanya. Jangan diulang lagi ya Pak BY, Tuhan juga tidak suka sama koruptor loh. Begitulah suka-suka. Demikian dikutip dari siu.com dan artikel ini ditulis oleh Manuel. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu tidak tergantikan, terbukti baktimu untuk negara Indonesia Timur bersuara. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kejar. Ayo Jokowi, rakyat selalu berdoa. Pilih Jokowi, Indonesia jaya. Siang dan malam kau bekerja demi anak bangsa. Jangan menyerah, rakyat mendukungmu. Bekerja nyata dan membangun tanpa kenal lelah. Tetap Jokowi 2 periode. Dulu Maluku Utara dianaktirikan. Dengan adanya Jokowi bekerja untuk membangun dan terus membangun. Sekarang kami Maluku Utara sudah menjadi anak sungguhan yang selalu diperhatikan. Jokowi, rakyat membutuhkanmu. Ayo Jokowi, rakyat mencintaimu. Pilih Jokowi, Indonesia kerja. Ayo Jokowi,